Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Wita Rospianti Dewi, tutor materi IPS paket B di PKBM Bina Pandu Mandiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aktivitas ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi, dan permintaan penawaran komoditas atau barang antar daerah untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi sosial dan budaya di Indonesia. Yang pertama yaitu aktivitas ekonomi mencakup 3 kegiatan utama, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, apa itu produksi? Produksi itu adalah proses menciptakan barang atau jasa. Ya, nah ini melibatkan berbagai faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Contohnya sebuah pabrik yang memproduksi mobil, petani yang menanam padi, dan perusahaan jasa yang menawarkan konsultasi bisnis. Nah, yang kedua yaitu distribusi. Distribusi adalah proses mengantarkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, ini mencakup segala hal mulai dari penyimpanan, pengangkutan, kemudian penjualan, eh, kemudian distribusi ini bisa melibatkan grosir, ecer, reseller, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu adalah konsumsi. Konsumsi adalah proses penggunaan barang dan jasa oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dari konsumen. Konsumsi ini dapat dilakukan oleh individu atau rumah tangga atau organisasi. Nah, contohnya adalah pembelian makanan oleh individu, kemudian penggunaan layanan internet, kemudian pembelian peralatan kantor oleh perusahaan, dan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu permintaan dan penawaran komoditas barang antar daerah memiliki peran penting dalam keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Nah, berikut ini adalah penjelasan mengenai peran-peran tersebut. Nah, yang pertama adalah peran ekonomi ya, yang mempengaruhi ke stabilitas harga. Ini permintaan dan penawaran antar daerah membantu menstabilkan harga komoditas. Ketika suatu daerah mengalami surplus produksi, mereka dapat menjual ke daerah yang kekurangan sehingga mencegah harga jatuh di daerah surplus dan melonjak di daerah kekurangan. Kemudian peningkatan pendapatan, yaitu perdagangan antar daerah memungkinkan daerah dengan komoditas unggulan untuk menjual produk mereka ke pasar yang lebih luas. Misalkan dari pedagang kecil bisa menjual ke pasar yang lebih besar. Kemudian selain perdagangan yaitu pemerataan pembangunan. Nah, distribusi barang dan jasa daerah dapat mendukung pembangunan yang lebih merata. Daerah yang kurang berkembang dapat memperoleh akses barang dan jasa yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup. Nah, yang kedua yaitu dalam bidang sosial. Nah, ini ada hubungannya tentang pengentasan kemiskinan. Ada dua ya, pengentasan kemiskinan, yang kedua akses terhadap barang dan jasa. Kalau pengentasan kemiskinan dengan adanya permintaan dan penawaran antar daerah, kesempatan kerja dapat tercipta di berbagai sektor seperti transportasi, pergudangan, dan distribusi. Hal ini membantu mengurangi tingkat kemiskinan di berbagai daerah dan kemungkinan lowongan pekerjaan juga menjadi bertambah. Nah, selanjutnya yaitu akses terhadap barang dan jasa. Nah, ini
Perdagangan antar daerah memastikan bahwa semua daerah memiliki akses ke berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan seperti bahan pangan, obat-obatan, dan peralatan pendidikan. Ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tidak hanya ekonomi dan sosial, kemudian ada juga yang ketiga yaitu budaya. Nah, ini pertukaran budaya dalam perdagangan itu tidak hanya membawa barang, tetapi juga ide, tradisi, dan budaya daerah tersebut kita bisa bertukar budaya dengan daerah lain atau informasi dengan daerah lain di Indonesia. Nah, yang kedua itu diversifikasi produk lokal. Dengan adanya permintaan dari berbagai daerah, produsen lokal terdorong untuk meningkatkan kualitas dan variasi produk mereka. Contohnya seperti kerajinan tangan, pakaian tradisional, atau makanan khas. Bisa jadi nanti produk-produk yang dihasilkan tidak hanya di Indonesia saja, tapi sampai ke luar negeri. Kemudian yang ketiga, pelestarian tradisi lokal. Nah, ini permintaan akan produk-produk budaya dari berbagai daerah dapat membantu dalam pelestarian tradisi dan seni lokal. Nah, misalkan meningkatkan permintaan akan kain batik dari daerah tertentu dapat mendorong pelestarian dan inovasi dalam seni batik. Itu contohnya ya. Nah, kita bisa lihat ini dalam gambar ada contoh memproduksi ya, produksi atau menghasilkan barang atau jasa. Dan pelaku kegiatan produksi tersebut itu adalah produsen. Nah, setelah produksi itu ada beberapa bagian, yaitu ada produksi barang dan jasa. Nah, kalau ini adalah produksi barang. Kalau barang contohnya misalkan petani memanen hasil tanam. Misalkan petani menanam padi, ya hasilnya itu padi sesuai dengan yang ditanam. Nah, kalau jasa merupakan kegiatan menghasilkan jasa dan tidak terlihat wujudnya, namun dapat dirasakan manfaatnya. Misalkan supir, kemudian penjahit, kemudian guru, dan lain-lain. Nah, distribusinya ini adalah ada contoh gambar yang sedang mendistribusikan barang ya. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi kepada konsumen dan pelaku distribusi tersebut adalah distributor. Nah, yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa tersebut. Pelaku konsumsi tersebut adalah konsumen. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu permintaan dan penawaran komoditas atau barang antar daerah adalah komponen penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan melestarikan serta memperkaya budaya di Indonesia melalui perdagangan yang sehat dan teratur di berbagai daerah. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Jangan lupa untuk mengerjakan penilaian yang ada di aplikasi belajar atau aplikasi daring Warga Belajar Semua. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.